Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Urip Tisngati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen kelas di SD. Perkenalkan, nama saya Gayu Widianto dengan NIM 2186206041, mahasiswa dari STKIP PGRI Pacitan dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Dalam video kali ini saya ingin mempresentasikan artikel ilmiah saya yang berjudul Pengimplementasian Manajemen Kelas dalam Mengatasi Permasalahan Siswa di SD Negeri 1 Tanjung Puro. Adapun pembahasan yang akan saya bahas pada kali ini yaitu pertama adalah pendahuluan, yang kedua metode penelitian, yang ketiga hasil dan pembahasan, dan yang keempat kesimpulan. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan. Keterampilan pengelolaan kelas merupakan salah satu keterampilan pedagogis dasar untuk menciptakan dan memelihara susunan belajar yang optimal. Artinya, sangat erat kaitannya dengan kompetensi profesional guru untuk menciptakan kondisi belajar yang kondusif, menggairahkan siswa, dan menciptakan disiplin belajar yang sehat. Manajemen kelas dan hasil belajar adalah dua variabel yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain sebagai suatu sistem. Hasil belajar merupakan hasil dari suatu proses, sehingga baik buruknya hasil belajar akan sangat ditentukan oleh pelaksanaan proses atau transformasi yang dioperasikan oleh guru dalam pembelajaran. Karena itu, belajar hanyalah hasil dari sebuah proses yang terbaik, dan jika proses berhasil maka hasilnya akan baik, dan semakin buruk proses kemungkinan hasilnya juga akan buruk juga. Proses belajar mengajar merupakan hal yang paling penting karena dari proses ini terjadi interaksi langsung antara pendidik dan peserta didik. Sekolah yang cocok untuk pembelajaran harus siap menerima semua siswa dari berbagai lapisan masyarakat, dan perbedaan kontekstual ini dapat menyebabkan siswa menghadapi berbagai masalah. Untuk yang selanjutnya adalah metode penelitian. Pada metode penelitian ini dibagi menjadi 5 sub, yaitu yang pertama adalah jenis penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Hal ini dikarenakan peneliti tidak mengontrol dan memanipulasi variabel yang diteliti. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang menggambarkan informasi apa adanya. Dalam menganalisis masalah yang diteliti, peneliti menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode pemeriksaan ilmiah terhadap subjek dengan penelitian sebagai alat utama. Teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi atau kombinasi. Analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih fokus pada makna daripada generalisasi. Yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Studi kasus ini dilakukan di SD Negeri 1 Tanjung Puro, Kecamatan Ngadirojo, Kabupaten Pacitan, dengan mempertimbangkan aspek permasalahan yang ada di SD Negeri 1 Tanjung Puro. Yang kedua, lokasi yang mudah dijangkau karena berada di pinggir jalan raya. Penelitian ini dilakukan selama 1 minggu, yaitu pada tanggal 18 sampai 25 Mei 2022. Selanjutnya, subjek dan objek penelitian. Subjek yang saya gunakan dalam artikel ilmiah ini adalah para guru-guru dan kepala sekolah SD Negeri 1 Tanjung Puro. Objek dari penelitian ini adalah mengetahui cara pengimplementasian pengelolaan kelas dalam timbulnya masalah di SD Negeri 1 Tanjung Puro. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penggunaan dokumen untuk
keperluan pengumpulan data langsung dari lokasi penelitian, antara lain buku-buku yang relevan, peraturan, laporan kegiatan, berupa foto-foto dan dokumenter yang berkaitan dengan penelitian. Yang selanjutnya, analisis data. Analisis data bersifat induktif, yaitu digunakan untuk meningkatkan pemahaman terhadap data yang didapat. Misalnya mengecek data, mengurangi unit data agregat, klasifikasi unit data, dan interpretasi. Yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Pada hasil penelitian di SD 1 Tanjung Puro terkait pengelolaan kelas dalam pengimplementasian manajemen kelas pada siswa adalah guru selalu memiliki rencana pengelolaan kelas dalam proses belajar mengajar. Tugas guru dalam pengelolaan kelas meliputi 1. Menyiapkan bahan ajar, 2. Memeriksa dan mempelajari daftar hadir siswa, 3. Mengelola kebersihan ruangan kelas, 4. Peraturan tempat duduk, daftar pilihan, daftar kehadiran siswa, catatan siswa, dan aturan kelas atau administrasi. Rencana pengelolaan kelas guru meliputi tata letak fasilitas, tata letak instruksional, dan penempatan siswa. Adapun hasil yang dibahas mengenai manajemen kelas di SD Negeri 1 Tanjung Puro adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah permasalahan yang sering muncul pada siswa. Terdapat tabel permasalahan siswa dari SD Negeri 1 Tanjung Puro yang kami gali informasinya dari para guru-guru di SD Negeri 1 Tanjung Puro. Yang pertama ada Ibu Jenny Raya Nilasari yang pembahasannya kurangnya konsentrasi siswa dalam hal belajar mengajar. Yang kedua ada Ibu Amalina Listiarso yang membahas kurangnya disiplin dari peserta didik serta tingkah laku peserta didik yang beraksi negatif. Yang ketiga ada Ibu Murni Ningsih yang membahas tentang kurang termotivasi dalam belajar, ramai atau kurang konsentrasi pada saat disampaikan materi oleh guru. Yang keempat ada Bapak Dwi Pamujiono yang membahas tentang latar belakang siswa yang berbeda-beda sehingga menimbulkan perbedaan pemahaman dan pola pikir oleh peserta didik. Dari tabel jawaban di atas, para siswa masih memiliki beberapa permasalahan dalam manajemen pembelajaran di kelas, baik itu faktor internal yang ada di dalam kelas maupun faktor eksternal yang terdapat di luar kelas. Pada setiap individu mempunyai karakteristik dan permasalahan yang berbeda-beda, dan dengan metode yang digunakan untuk memanajemen kelas pun beragam. Selanjutnya adalah metode yang digunakan dalam memanajemen permasalahan di kelas. Yang pertama, menciptakan suasana belajar yang menarik dapat membuat siswa lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Dengan pembelajaran yang menarik, anak akan menikmati atau menerima materi pembelajaran dengan baik. Selain itu, siswa menjadi lebih termotivasi dan juga lebih bersemangat untuk belajar. Yang kedua, melakukan pendekatan sosio-emosional atau pendekatan sosial emosional yang dapat mengembangkan hubungan interpersonal yang baik antara siswa dan guru. Dapat menjadi solusi yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan perilaku bermasalahan pada anak tersebut. Yang ketiga, berkomunikasi dan memahami karakteristik setiap individu siswa. Dengan berkomunikasi yang baik, siswa yang mungkin dikatakan memiliki masalah diharapkan dapat mengatasi perilaku masalah pada siswa tersebut. Yang selanjutnya adalah hasil dari penerapan manajemen kelas bagi siswa yang bermasalah. Setelah guru SD Negeri 1 Tanjung Puro menerapkan manajemen kelas, perubahan perilaku siswa berubah drastis. Anak-anak di masa lalu yang sering sulit untuk fokus dan memperhatikan guru selama proses pembelajaran, sehingga mereka dapat lebih berfokus selama
proses pembelajaran dan tidak terpengaruh oleh kegiatan di luar kelas pada saat penerapan manajemen kelas dilakukan. Siswa kemudian dapat menjadi lebih disiplin dan dapat menghormati teman sebayanya yang lebih tua, serta guru kelas dan guru sekolah. Yang selanjutnya adalah simpulan. Dari hasil dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa SD Negeri 1 Tanjung Pura memiliki guru yang berkompeten dalam mendidik dan mengajar peserta didik dengan telaten. Hasil penelitian di SD Negeri 1 Tanjung Pura terkait pengelolaan kelas dalam pengimplementasian manajemen kelas pada siswa adalah guru selalu memiliki rencana pengelolaan kelas dalam proses belajar mengajar. Rencana pengelolaan kelas guru meliputi tata letak fasilitas, tata letak instruksional, dan penempatan siswa. Berapa pembahasan permasalahan manajemen kelas di SD Negeri 1 Tanjung Pura? Terdapat 3 bahasan, yaitu permasalahan yang sering muncul pada siswa. Pada hasil pembahasan ini, para siswa masih memiliki beberapa permasalahan dalam manajemen pembelajaran di kelas, baik itu faktor dari internal maupun faktor dari eksternal. Yang kedua, pada setiap individu mempunyai karakteristik dan permasalahan yang berbeda-beda, dan cara atau metode yang digunakan untuk memanajemen kelas pun beragam. Yang kedua, metode yang digunakan dalam memanajemen permasalahan di kelas. Pada hasil pembahasan ini, para guru menerapkan beberapa metode untuk memanajemen siswa yang bermasalah. Yang ketiga atau yang terakhir, hasil dari penerapan manajemen kelas bagi siswa yang bermasalah setelah guru SD Negeri 1 Tanjung Pura menerapkan manajemen kelas, terdapat perubahan perilaku siswa yang berubah drastis. Selanjutnya adalah daftar pustaka. Daftar pustaka yang saya gunakan seperti pada di slide ini. Baik, demikian presentasi dari saya berdasarkan hasil dari penelitian yang saya lakukan dan penyusunan artikel ilmiah dari saya. Apabila ada salah kata dari saya pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.